Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nasyifa dengan NIM 2303200209. Di sini saya ingin membuat video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia hampir selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sejak manusia bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia terus melakukan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti membeli makanan, bekerja, berdagang, menabung, menggunakan transportasi, membayar pendidikan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi unsur penting yang menentukan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun di sisi lain, sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan tersebut, maka diperlukan suatu aturan atau sistem yang dapat mengatur bagaimana sumber daya dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan adil. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi juga mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, budaya, kondisi sosial, sumber daya alam, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, perbedaan sistem ekonomi di dunia menyebabkan munculnya berbagai bentuk sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalitas, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Seperti setiap sistem ekonomi memiliki ciri khas, prinsip, kelebihan, serta kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi kapitalis berkembang pesat di negara-negara barang dan menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki usaha, menentukan harga, melakukan persaingan, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalis dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembang teknologi dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, sistem ini juga sering menimbulkan kesengajaan sosial, kemiskinan, monopoli, dan eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem kapitalis. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada negara untuk mengatur kegiatan ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan pemerintah memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Walaupun sistem ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya sering dianggap mengurangi kebebasan individu dan kurang mampu mendorong inovasi masyarakat. Di tengah perkembangan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Islam. Ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari berkembangnya bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pengadilan syariah, hingga pasar modal syariah. Banyak masyarakat mulai tertarik menggunakan sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih adil dan mampu menghindarkan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
Dengan memahami sistem ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu sistem ekonomi bekerja serta memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu negara menjalankan kegiatan ekonomi, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menentukan kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi secara lengkap. Yang pertama itu ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi untuk sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Setiap ideologi memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan individu, hak milik, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalitas. Dalam sistem ini, masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memiliki usaha, melakukan perdagangan, dan mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan tertib. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialis atau komunis cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan ajaran agama. Ideologi mempengaruhi kebijakan ekonomi, kepemilikan harta, sistem perdagangan, distribusi kekayaan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ideologi menjadi faktor utama dalam menentukan sistem ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah biasanya lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding negara yang miskin sumber daya alam. Contohnya itu, negara penghasil minyak memiliki kekuatan ekonomi di bidang energi. Negara yang memiliki tanah subur berkembang di sektor pertanian. Negara kepulauan biasanya mengembangkan sektor perikanan dan kelautan. Sumber daya alam yang melimpah dapat meningkatkan pendapatan negara, lapangan pekerjaan, kegiatan industri, ekspor barang, investasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perebutan kekayaan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pendidikan yang baik, keterampilan kerja, kreativitas, inovasi, disiplin, etos kerja tinggi. Negara maju umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga mampu mengembangkan teknologi industri dan ekonomi modern. Sebaiknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, rendahnya produktivitas, ketergantungan pada negara lain. Karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat itu ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi modern. Teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, mesin modern meningkatkan hasil produksi, internet mempermudah perdagangan online, aplikasi digital mempermudah transaksi keuangan, teknologi transportasi mempercepat distribusi barang. Dengan adanya teknologi, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, kualitas barang meningkat, pasar menjadi lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti pengangguran akibat tenaga manusia dikendalikan mesin, persaingan usaha semakin ketat, ketergantungan terhadap teknologi asing. Walaupun demikian, teknologi tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi modern. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah.
Ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia hampir selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sejak manusia bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia terus melakukan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti membeli makanan, bekerja, berdagang, menabung, menggunakan transportasi, membayar pendidikan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi unsur penting yang menentukan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun di sisi lain, sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan tersebut, maka diperlukan suatu aturan atau sistem yang dapat mengatur bagaimana sumber daya dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan adil. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi juga mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, budaya, kondisi sosial, sumber daya alam, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, perbedaan sistem ekonomi di dunia menyebabkan munculnya berbagai bentuk sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalitas, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Seperti setiap sistem ekonomi memiliki ciri khas, prinsip, kelebihan, serta kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi kapitalis berkembang pesat di negara-negara barang dan menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki usaha, menentukan harga, melakukan persaingan, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalis dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembang teknologi dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, sistem ini juga sering menimbulkan kesengajaan sosial, kemiskinan, monopoli, dan eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem kapitalis. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada negara untuk mengatur kegiatan ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan pemerintah memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Walaupun sistem ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya sering dianggap mengurangi kebebasan individu dan kurang mampu mendorong inovasi masyarakat. Di tengah perkembangan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Islam. Ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari berkembangnya bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pengarian syariah, hingga pasar modal syariah. Banyak masyarakat mulai tertarik menggunakan sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih adil dan mampu menghindarkan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan memahami sistem ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu sistem ekonomi bekerja serta memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi yang ada di dunia.
Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu negara menjalankan kegiatan ekonomi, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menentukan kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi secara lengkap. Yang pertama itu ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi untuk sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Setiap ideologi memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan individu, hak milik, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalitas. Dalam sistem ini, masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memiliki usaha, melakukan perdagangan, dan mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan tertib. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialis atau komunis cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan ajaran agama. Ideologi mempengaruhi kebijakan ekonomi, kepemilikan harta, sistem perdagangan, distribusi kekayaan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ideologi menjadi faktor utama dalam menentukan sistem ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah biasanya lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding negara yang miskin sumber daya alam. Contohnya itu, negara penghasil minyak memiliki kekuatan ekonomi di bidang energi. Negara yang memiliki tanah subur berkembang di sektor pertanian. Negara kepulauan biasanya mengembangkan sektor perikanan dan kelautan. Sumber daya alam yang melimpah dapat meningkatkan pendapatan negara, lapangan pekerjaan, kegiatan industri, ekspor barang, investasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perebutan kekayaan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan. Oleh karena itu, pengolahan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pendidikan yang baik, keterampilan kerja, kreativitas, inovasi, disiplin, etos kerja tinggi. Negara maju umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga mampu mengembangkan teknologi industri dan ekonomi modern. Sebaiknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, rendahnya produktivitas, ketergantungan pada negara lain. Karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat itu ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi modern. Teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, mesin modern meningkatkan hasil produksi, internet mempermudah perdagangan online, aplikasi digital mempermudah transaksi keuangan, teknologi transportasi mempercepat distribusi barang. Dengan adanya teknologi, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, kualitas barang meningkat, pasar menjadi lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti pengangguran akibat tenaga manusia digandingkan mesin, persaingan usaha semakin ketat, ketergantungan terhadap teknologi asing. Walaupun demikian, teknologi tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi modern. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia hampir selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sejak manusia bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia terus melakukan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti membeli makanan, bekerja,
berdagang, menabung, menggunakan transportasi, membayar pendidikan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi unsur penting yang menentukan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun di sisi lain, sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan tersebut, maka diperlukan suatu aturan atau sistem yang dapat mengatur bagaimana sumber daya dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan adil. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi juga mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, budaya, kondisi sosial, sumber daya alam, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, perbedaan sistem ekonomi di dunia menyebabkan munculnya berbagai bentuk sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalitas, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Seperti setiap sistem ekonomi memiliki ciri khas, prinsip, kelebihan, serta kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi kapitalis berkembang pesat di negara-negara barang dan menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki usaha, menentukan harga, melakukan persaingan, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalis dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembang teknologi dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, sistem ini juga sering menimbulkan kesengajaan sosial, kemiskinan, monopoli, dan eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem kapitalis. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada negara untuk mengatur kegiatan ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan pemerintah memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Walaupun sistem ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya sering dianggap mengurangi kebebasan individu dan kurang mampu mendorong inovasi masyarakat. Di tengah perkembangan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Islam. Ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari berkembangnya bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pengadilan syariah, hingga pasar modal syariah. Banyak masyarakat mulai tertarik menggunakan sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih adil dan mampu menghindarkan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan memahami sistem ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu sistem ekonomi bekerja serta memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu negara menjalankan kegiatan ekonomi, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menentukan kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi secara lengkap. Yang pertama itu ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu negara.
Ideologi sangat mempengaruhi untuk sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Setiap ideologi memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan individu, hak milik, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalitas. Dalam sistem ini, masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memiliki usaha, melakukan perdagangan, dan mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan tertib. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialis atau komunis cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan ajaran agama. Ideologi mempengaruhi kebijakan ekonomi, kepemilikan harta, sistem perdagangan, distribusi kekayaan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ideologi menjadi faktor utama dalam menentukan sistem ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah biasanya lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding negara yang miskin sumber daya alam. Contohnya itu, negara penghasil minyak memiliki kekuatan ekonomi di bidang energi. Negara yang memiliki tanah subur berkembang di sektor pertanian. Negara kepulauan biasanya mengembangkan sektor perikanan dan kelautan. Sumber daya alam yang melimpah dapat meningkatkan pendapatan negara, lapangan pekerjaan, kegiatan industri, ekspor barang, investasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perebutan kekayaan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pendidikan yang baik, keterampilan kerja, kreativitas, inovasi, disiplin, etos kerja tinggi. Negara maju umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga mampu mengembangkan teknologi industri dan ekonomi modern. Sebaiknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, rendahnya produktivitas, ketergantungan pada negara lain. Karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat itu ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi modern. Teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, mesin modern meningkatkan hasil produksi, internet mempermudah perdagangan online, aplikasi digital mempermudah transaksi keuangan, teknologi transportasi mempercepat distribusi barang. Dengan adanya teknologi, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, kualitas barang meningkat, pasar menjadi lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti pengangguran akibat tenaga manusia dikendalikan mesin, persaingan usaha semakin ketat, ketergantungan terhadap teknologi asing. Walaupun demikian, teknologi tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi modern. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia hampir selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sejak manusia bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia terus melakukan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti membeli makanan, bekerja, berdagang, menabung, menggunakan transportasi, membayar pendidikan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi unsur penting yang menentukan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun di sisi lain, sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan tersebut, maka diperlukan suatu aturan atau sistem yang dapat
mengatur bagaimana sumber daya dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan adil. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi juga mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, budaya, kondisi sosial, sumber daya alam, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, perbedaan sistem ekonomi di dunia menyebabkan munculnya berbagai bentuk sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalitas, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Seperti setiap sistem ekonomi memiliki ciri khas, prinsip, kelebihan, serta kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi kapitalis berkembang pesat di negara-negara barang dan menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki usaha, menentukan harga, melakukan persaingan, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalis dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembang teknologi dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, sistem ini juga sering menimbulkan kesengajaan sosial, kemiskinan, monopoli, dan eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem kapitalis. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada negara untuk mengatur kegiatan ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan pemerintah memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Walaupun sistem ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya sering dianggap mengurangi kebebasan individu dan kurang mampu mendorong inovasi masyarakat. Di tengah perkembangan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Islam. Ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari berkembangnya bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pengadilan syariah, hingga pasar modal syariah. Banyak masyarakat mulai tertarik menggunakan sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih adil dan mampu menghindarkan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan memahami sistem ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu sistem ekonomi bekerja serta memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu negara menjalankan kegiatan ekonomi, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menentukan kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi secara lengkap. Yang pertama itu ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi bentuk sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Setiap ideologi memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan individu, hak milik, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalitas. Dalam sistem ini, masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memiliki usaha, melakukan perdagangan, dan mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan tertib. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialis atau komunis
cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan ajaran agama. Ideologi mempengaruhi kebijakan ekonomi, kepemilikan harta, sistem perdagangan, distribusi kekayaan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ideologi menjadi faktor utama dalam menentukan sistem ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah biasanya lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding negara yang miskin sumber daya alam. Contohnya itu, negara penghasil minyak memiliki kekuatan ekonomi di bidang energi. Negara yang memiliki tanah subur berkembang di sektor pertanian. Negara kepulauan biasanya mengembangkan sektor perikanan dan kelautan. Sumber daya alam yang melimpah dapat meningkatkan pendapatan negara, lapangan pekerjaan, kegiatan industri, ekspor barang, investasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perebutan kekayaan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pendidikan yang baik, keterampilan kerja, kreativitas, inovasi, disiplin, etos kerja tinggi. Negara maju umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga mampu mengembangkan teknologi industri dan ekonomi modern. Sebaiknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, rendahnya produktivitas, ketergantungan pada negara lain. Karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat itu ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi modern. Teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, mesin modern meningkatkan hasil produksi, internet mempermudah perdagangan online, aplikasi digital mempermudah transaksi keuangan, teknologi transportasi mempercepat distribusi barang. Dengan adanya teknologi, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, kualitas barang meningkat, pasar menjadi lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti pengangguran akibat tenaga manusia digantikan mesin, persaingan usaha semakin ketat, ketergantungan terhadap teknologi asing. Walaupun demikian, teknologi tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi modern. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia hampir selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sejak manusia bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia terus melakukan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti membeli makanan, bekerja, berdagang, menabung, menggunakan transportasi, membayar pendidikan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi unsur penting yang menentukan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun di sisi lain, sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan tersebut, maka diperlukan suatu aturan atau sistem yang dapat mengatur bagaimana sumber daya dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan adil. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi juga mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap negara memiliki sistem
ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, budaya, kondisi sosial, sumber daya alam, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, perbedaan sistem ekonomi di dunia menyebabkan munculnya berbagai bentuk sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalitas, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Seperti setiap sistem ekonomi memiliki ciri khas, prinsip, kelebihan, serta kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi kapitalis berkembang pesat di negara-negara barang dan menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini masyarakat bebas memiliki usaha, menentukan harga, melakukan persaingan, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalis dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembang teknologi dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, sistem ini juga sering menimbulkan kesengajaan sosial, kemiskinan, monopoli, dan eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem kapitalis. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada negara untuk mengatur kegiatan ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan pemerintah memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Walaupun sistem ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya sering dianggap mengurangi kebebasan individu dan kurang mampu mendorong inovasi masyarakat. Di tengah perkembangan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Islam. Ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari berkembangnya bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pengarian syariah, hingga pasar modal syariah. Banyak masyarakat mulai tertarik menggunakan sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih adil dan mampu menghindarkan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan memahami sistem ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu sistem ekonomi bekerja serta memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu negara menjalankan kegiatan ekonomi, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menentukan kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi secara lengkap. Yang pertama itu ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi bentuk sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Setiap ideologi memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan individu, hak milik, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalitas. Dalam sistem ini, masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memiliki usaha, melakukan perdagangan, dan mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan tertib. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialis atau komunis cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan ajaran agama. Ideologi mempengaruhi kebijakan ekonomi, kepemilikan harta, sistem perdagangan,
distribusi kekayaan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ideologi menjadi faktor utama dalam menentukan sistem ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah biasanya lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding negara yang miskin sumber daya alam. Contohnya itu, negara penghasil minyak memiliki kekuatan ekonomi di bidang energi. Negara yang memiliki tanah subur berkembang di sektor pertanian. Negara kepulauan biasanya mengembangkan sektor perikanan dan kelautan. Sumber daya alam yang melimpah dapat meningkatkan pendapatan negara, lapangan pekerjaan, kegiatan industri, ekspor barang, investasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perebutan kekayaan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pendidikan yang baik, keterampilan kerja, kreativitas, inovasi, disiplin, etos kerja tinggi. Negara maju umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga mampu mengembangkan teknologi industri dan ekonomi modern. Sebaiknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, rendahnya produktivitas, ketergantungan pada negara lain. Karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat itu ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi modern. Teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, mesin modern meningkatkan hasil produksi, internet mempermudah perdagangan online, aplikasi digital mempermudah transaksi keuangan, teknologi transportasi mempercepat distribusi barang. Dengan adanya teknologi, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, kualitas barang meningkat, pasar menjadi lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti pengangguran akibat tenaga manusia dikendalikan mesin, persaingan usaha semakin ketat, ketergantungan terhadap teknologi asing. Walaupun demikian, teknologi tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi modern. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia hampir selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sejak manusia bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia terus melakukan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti membeli makanan, bekerja, berdagang, menabung, menggunakan transportasi, membayar pendidikan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi unsur penting yang menentukan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun di sisi lain, sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan tersebut, maka diperlukan suatu aturan atau sistem yang dapat mengatur bagaimana sumber daya dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan adil. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi juga mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, budaya, kondisi sosial, sumber daya alam, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, perbedaan sistem ekonomi di dunia menyebabkan munculnya berbagai bentuk sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalitas, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Seperti setiap sistem ekonomi memiliki ciri khas, prinsip, kelebihan, serta kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi
kapitalis berkembang pesat di negara-negara barang dan menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini masyarakat bebas memiliki usaha, menentukan harga, melakukan persaingan dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalis dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembang teknologi dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, sistem ini juga sering menimbulkan kesengajaan sosial, kemiskinan, monopoli, dan eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem kapitalis. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada negara untuk mengatur kegiatan ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan pemerintah memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Walaupun sistem ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya sering dianggap mengurangi kebebasan individu dan kurang mampu mendorong inovasi masyarakat. Di tengah perkembangan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Islam. Ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari berkembangnya bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pengadilan syariah, hingga pasar modal syariah. Banyak masyarakat mulai tertarik menggunakan sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih adil dan mampu menghindarkan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan memahami sistem ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu sistem ekonomi bekerja serta memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu negara menjalankan kegiatan ekonomi, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menentukan kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi secara lengkap. Yang pertama itu ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi untuk sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Setiap ideologi memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan individu, hak milik, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalitas. Dalam sistem ini, masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memiliki usaha, melakukan perdagangan, dan mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan tertib. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialis atau komunis cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan, masyarakat biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan ajaran agama. Ideologi mempengaruhi kebijakan ekonomi, kepemilikan harta, sistem perdagangan, distribusi kekayaan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ideologi menjadi faktor utama dalam menentukan sistem ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah biasanya lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding negara yang miskin sumber daya alam. Contohnya itu, negara penghasil minyak memiliki kekuatan ekonomi di bidang energi. Negara yang memiliki tanah subur berkembang di sektor pertanian. Negara kepulauan biasanya mengembangkan sektor perikanan dan kelautan.
Sumber daya alam yang melimpah dapat meningkatkan pendapatan negara, lapangan pekerjaan, kegiatan industri, ekspor barang, investasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perebutan kekayaan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pendidikan yang baik, keterampilan kerja, kreativitas, inovasi, disiplin, etos kerja tinggi. Negara maju umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga mampu mengembangkan teknologi industri dan ekonomi modern. Sebaiknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, rendahnya produktivitas, ketergantungan pada negara lain. Karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat itu ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengembangan teknologi mengaruh besar terhadap sistem ekonomi modern. Teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, mesin modern meningkatkan hasil produksi, internet mempermudah perdagangan online, aplikasi digital mempermudah transaksi keuangan, teknologi transportasi mempercepat distribusi barang. Dengan adanya teknologi, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, kualitas barang meningkat, pasar menjadi lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti pengangguran akibat tenaga manusia dikendalikan mesin, persaingan usaha semakin ketat, ketergantungan terhadap teknologi asing. Walaupun demikian, teknologi tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi modern. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia hampir selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sejak manusia bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia terus melakukan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti membeli makanan, bekerja, berdagang, menabung, menggunakan transportasi, membayar pendidikan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi unsur penting yang menentukan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun di sisi lain, sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan tersebut, maka diperlukan suatu aturan atau sistem yang dapat mengatur bagaimana sumber daya dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan adil. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi juga mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, budaya, kondisi sosial, sumber daya alam, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, perbedaan sistem ekonomi di dunia menyebabkan munculnya berbagai bentuk sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalitas, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Seperti setiap sistem ekonomi memiliki ciri khas, prinsip, kelebihan, serta kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi kapitalis berkembang pesat di negara-negara barang dan menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki usaha, menentukan harga, melakukan persaingan, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalis dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembang teknologi dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, sistem ini juga sering menimbulkan kesengajaan sosial, kemiskinan, monopoli, dan eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis lahir
sebagai bentuk kritik terhadap sistem kapitalis. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada negara untuk mengatur kegiatan ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan pemerintah memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Walaupun sistem ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, tetapi dalam praktiknya sering dianggap mengurangi kebebasan individu dan kurang mampu mendorong inovasi masyarakat. Di tengah perkembangan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta sesuai dengan aturan Islam. Ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari berkembangnya bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pengarian syariah, hingga pasar modal syariah. Banyak masyarakat mulai tertarik menggunakan sistem ekonomi syariah karena dianggap lebih adil dan mampu menghindarkan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam ekonomi syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan memahami sistem ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu sistem ekonomi bekerja serta memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu negara menjalankan kegiatan ekonomi, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menentukan kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi secara lengkap. Yang pertama itu ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi bentuk sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Setiap ideologi memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan individu, hak milik, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalitas. Dalam sistem ini, masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memiliki usaha, melakukan perdagangan, dan mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan tertib. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialis atau komunis cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi demi menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan ajaran agama. Ideologi mempengaruhi kebijakan ekonomi, kepemilikan harta, sistem perdagangan, distribusi kekayaan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ideologi menjadi faktor utama dalam menentukan sistem ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah biasanya lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding negara yang miskin sumber daya alam. Contohnya itu, negara penghasil minyak memiliki kekuatan ekonomi di bidang energi. Negara yang memiliki tanah subur berkembang di sektor pertanian. Negara kepulauan biasanya mengembangkan sektor perikanan dan kelautan. Sumber daya alam yang melimpah dapat meningkatkan pendapatan negara, lapangan pekerjaan, kegiatan industri, ekspor barang, investasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perebutan kekayaan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat.
Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pendidikan yang baik, keterampilan kerja, kreativitas, inovasi, disiplin, etos kerja tinggi. Negara maju umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga mampu mengembangkan teknologi industri dan ekonomi modern. Sebaiknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, rendahnya produktivitas, ketergantungan pada negara lain. Karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat itu ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi modern. Teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, mesin modern meningkatkan hasil produksi, internet mempermudah perdagangan online, aplikasi digital mempermudah transaksi keuangan, teknologi transportasi mempercepat distribusi barang. Dengan adanya teknologi, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, kualitas barang meningkat, pasar menjadi lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti pengangguran akibat tenaga manusia digantikan mesin, persaingan usaha semakin ketat, ketergantungan terhadap teknologi asing. Walaupun demikian, teknologi tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi modern. Kesimpulannya itu, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, budaya, politik, hukum, dan hubungan internasional. Di dunia terdapat berbagai macam sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam. Setiap sistem memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda-beda. Sistem ekonomi berkualitas lebih menekankan kebebasan individu dan keuntungan pribadi, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih mengutamakan pemerataan dan peran negara. Sementara itu, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat berdasarkan ajaran syariat Islam. Ekonomi syariah memiliki prinsip utama seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, amanah, masalah, dan ukhuwah. Ciri utamanya adalah larangan riba, penerapan kehalalan zakat dan adanya zakat, dan pentingnya moral dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi modern karena tidak hanya mengejar keuntungan materi tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.